Shalom, Tuhan Yesus, damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2023 yang saya ambil dalam firman Tuhan Daniel 6 ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Bu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini luar biasa, ya, cerita mengenai Daniel ini, ya, yang dipakai Tuhan, ya, luar biasa, yaitu di Daniel 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-6, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Di ayat yang kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi mereka itu mencari kesalahan Daniel, tapi tidak dapat apa-apa. Karena Daniel itu hidupnya bergaul dengan Tuhan, ya, berdoa, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi orang-orang waktu itu mencari, ya, kesalahan Daniel, tidak dapat itu. Ya, sungguh luar biasa Daniel ini, ya, karena dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, dia berdoa, ya. Jadi mau mencari kesalahannya Daniel itu tidak akan dapat. Yang didapat hanyalah ibadahnya. Itu luar biasa itu, ya, karena dia percaya, ya, kepada Tuhan Yesus. Jadi dia mengandalkan Tuhan, ya. Jadi mau mencari kesalahannya dia tidak akan dapat kecuali dalam hal ibadahnya, ya. Jadi di ayat yang ke-6, ya, Daniel 6 ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi tidak dapat kesalahannya Daniel terkecuali dengan ibadahnya kepada Allah. Wah, ini luar biasa ini firman Tuhan, ya, sebagai rema juga nih, ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua, ya. Daniel memberikan kita contoh dalam firman Tuhan ini, ya, Bapak Ibu Saudara, di Daniel 6 ayat yang ke-5 hingga 6, supaya kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan juga. Kita beribadah, ya, beribadah, ya, baca firman Tuhan, berdoa, takut akan Tuhan, ya, lakukan, ya, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu melihat hati itu, ya. Jadi kalau hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ya, itu luar biasa itu, ya, Bapak, karena ini luar biasa ini, ciri mengenai Daniel ini, ya. Jadi orang-orang pada waktu itu mencari kesalahan terhadap Daniel, tidak mendapat sesuatu kesalahan dari Daniel terkecuali pada waktu dia beribadah. Nah, kalau ada orang beribadah, berdoa, baca Alkitab, ya, tidak ada itu, karena dia berhubungan langsung dengan Tuhan, yaitu pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ya. Kejadian 1 ayat 1, kemudian Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Kejadian 1 ayat 1. Itu luar biasa itu, ya. Jadi kita hidup harus sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, ya, karena di dalam hati kita sudah ada Roh Kudus, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, orang yang sudah dibaptis, ya,
tentu ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kita harus pelihara Bapak Ibu Saudara. Jangan kita abaikan. Kalau Roh Kudus ya mengingatkan kita untuk baca firman Tuhan, baca. Ya, baca bukan tiap hari Minggu Bapak Ibu, tetapi setiap hari. Ya berapa pasal lah. Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil waktu. Pemuda-pemudi, ya. Ambil waktu. Ya Bapak Saudara, jangan waktu kita ambil semua. Ya. Tuhan kasih kita waktu untuk kita ambil kesempatan. Ambil peluang. Ya, misalnya hari Minggu kita ada peluang bergereja, ya. Taruhlah 2 jam, 3 jam, ya. Kita ambil waktu. Jangan hari Minggu kita gunakan waktu itu kita pakai refreshing. Akhirnya tidak gereja. Atau ambil waktu untuk tiduran. Akhirnya lupa Tuhan, tidak gereja. Itu namanya usaha menjaring angin. Karena di luar Yesus Kristus, kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Jikalau engkau di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Bapak Saudara. Jadi saya tergerak hati lagi ya. Dengan renungan singkat firman Tuhan. Ya, karena makananku ialah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Yaitu Matius 4 ayat yang keempat. Itu perkataan Yesus pada waktu di padang gurun, waktu iblis mencobai. Jadi Yesus menjawab di Matius 4 ayat 4. Makananku ialah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kabur si setan Lucifer itu. Akhirnya tinggallah Yesus di Matius 4 ayat yang ke-11. Malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus di sana, di padang gurun. Luar biasa itu. Ya Bapak Saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus bersyukur. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bangga punya Tuhan Yesus. Ya, yang menjaga dan melindungi saya. Saya sakit, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya Bapak Saudara-saudara, berdoa. Kalau orang lain sakit saya bisa Tuhan pakai saya sembuhkan, apalagi saya. Ya, pasti itu Bapak Saudara. Ya Bapak Saudara-saudara. Ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Supaya hidup kita benar-benar nyata. Ya Bapak Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Saya ingin menutup firman Tuhan di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini ayat penutupnya Bapak Saudara. Di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ya, jadi Yesus itu adalah terang dunia. Ya. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, ikuti Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak terang, bukan orang-orang gelap lagi. Karena ayatnya sudah ada Bapak Saudara, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini Bapak Saudara, ini ayatnya. Itu. Ini, ya. Itu. Jadi Bapak Ibu boleh bisa baca di Alkitab di HP, ya. Bisa di-download. Kalau tidak punya buku itu, di HP juga ada. Jadi baca, supaya pikiran kita ditaruh oleh pikiran Tuhan, bukan pikiran kita lagi. Ya Bapak Saudara-saudara, ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini ya, di Rabu tanggal 24 Mei 2023, menuntun kita, membimbing kita, ya, supaya kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.